Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya melingkupi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. Lalu fungsi perwakilan diplomatik itu apa saja? Menurut Konvensi Wiener 1961, Pasal 3 Ayat 1, ada 5, yaitu representing, protecting, discussing, reporting, dan promoting. Selain itu, bertugas juga untuk menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara, sedangkan seorang pejabat perwakilan menciptakan goodwill dan meningkatkan kepercayaan serta kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Hairi Utama. Silakan. Baik, terima kasih Priyanka. Saya akan melanjutkan. Perlindungan diplomatik dalam hukum internasional itu ada prinsip pembedaan. Menurut pasal 31 Konvensi Wina, diplomat memiliki kekebalan dari yurisdiksi hukum negara akreditasi, yang berarti mereka tidak dapat dituntut atau diadili di negara tersebut. Kekebalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan fungsi mereka tanpa gangguan dari pihak luar. Lalu kemudian ada perlindungan diplomatik. Pasal 27 menyatakan bahwa negara akreditasi harus memberikan akses yang memadai untuk komunikasi diplomatik dan perlindungan terhadap komunikasi tersebut dari gangguan. Ini memastikan bahwa diplomat dapat berkomunikasi dengan negara asal mereka tanpa khawatir akan gangguan atau intersepsi yang nggak sah. Selanjutnya, kemudian peran hukum humaniter internasional. Nah, hukum humaniter internasional termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977 ini melindungi diplomat dan warga negara di wilayah konflik. Common Article 3 melarang perlakuan kasar dan mewajibkan perlindungan atas kehidupan serta kesehatan individu yang tidak terlibat dalam permusuhan. Protokol tambahan 1 ini memperkuat perlindungan dengan menetapkan larangan tindakan yang membahayakan nyawa atau martabat mereka. Dr. Haji Ahmad Rangkuti menekankan pentingnya perlindungan fasilitas dan personel kemanusiaan, termasuk diplomat, agar tidak menjadi target serangan selama konflik bersenjata. Kemudian ada tantangan dan implementasi. Tantangan dalam penerapan hukum. Kurangnya kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik terhadap Konvensi Jenewa dan protokol tambahan ini yang sering mengakibatkan pelanggaran hak diplomat, kerusakan fasilitas diplomat, dan ancaman keselamatan. Lalu ada upaya perbaikannya. Negara-negara di seluruh dunia perlu bekerjasama dalam memperkuat mekanisme perlindungan diplomatik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi hukum internasional, termasuk peningkatan pelatihan bagi diplomat dan personel keamanan untuk menghadapi situasi konflik dengan lebih efektif. Peran perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di wilayah konflik itu yang pertama ada evakuasi warga negara, kemudian ada perlindungan konsuler, lalu juga ada upaya mediasi dan perlindungan konsuler dalam krisis. Kemudian ada beberapa tantangan modern dalam perlindungan diplomat itu ada aktor non-negara, biasanya itu spionase, terus kemudian ada serangan cyber, terus juga kemudian ada kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan politik, kemudian juga ada kerentanan perwakilan diplomatik. Uh, Mungkin seperti itu aja pemaparan kita kali ini. Saya kembalikan ke Priyanka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dimas. Sudah cukup dari pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, rekan-rekan yang lain, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Priyanka dan Dimas? Nggak ada. Oke, saya yang nanya kalau gitu. Tadi di PPT-nya ada sebutan negara akreditasi itu eh, mistranslasi atau memang ada bagian memang negara akreditasi maksudnya apa ya? Izin menjawab, Pak, sepengetahuan saya itu negara akreditasi itu yang negara diakui oleh banyak negara dalam dasar hukum oleh hubungan diplomatik internasionalnya. Negara-negaranya bisa seperti ya negara kami Indonesia, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan lain-lain, Pak. Oke, jadi apa namanya Ya, ya Pak. civilized Jadi nation lah kalau bahasanya hukum internasional lah mungkin begitu ya. Oke, untuk Priyanka dan Dimas, judul ini secara spesifik saya assign karena ada case Indonesia kejadian di dua kasus. Yang pertama adalah di Afghanistan dan di Lebanon. Tapi yang paling major itu kejadian ketika Taliban mengambil alih pemerintahan administrasinya Afghanistan ketika itu di 2020-2021 kalau tidak salah. Jadi eh, kedutaan semua warga negara Indonesia itu harus dijemput dengan pesawat Hercules kalau saya tidak salah ketika itu. Oke, di paparan ini Dimas dan Priyanka ketemu case spesifik untuk apa namanya fungsi dari perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata. Ada, Pak, ada studi kasusnya. Yang itu dia di, tapi bukan Indonesia, jadi dia